Kecepatan dan keefektifan adalah hal yang penting dalam sosialisasi atau penyebaran informasi. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat, perkenalkan nama saya Wildan Fauzi Monashim. Berdiri pada sore hari ini akan berbicara sebagai pembicara pertama dari kelompok oposisi. Sebelumnya dewan juri sekalian, kami dengan ini menyatakan bahwa pendukungan mosi ini adalah sebagai bentuk penghentian dan penghambatan kebijakan-kebijakan pemerintah yang bagus yang sudah diterapkan di negara ini. Namun sebelum saya memberikan argumen mengapa mosi ini harus jatuh dan tidak bisa diproposalkan kepada dewan juri sekalian, izinkan saya membidas beberapa argumen-argumen yang disampaikan oleh tim lawan, oleh tim afirmatif. Tim afirmatif mengeluarkan beberapa argumen yang sangat subjektif dan asumtif. Seperti contohnya yang pertama, mereka mengatakan bahwa sosialisasi haruslah komprehensif dan menyeluruh. Sementara apa yang disampaikan oleh para influencer adalah sebuah sosialisasi yang sangat sederhana. Akan tetapi dewan juri sekalian, kita bisa tahu bahwa kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu berbentuk undang-undang, berbentuk sesuatu yang berbunyi hukum, yang tentunya tidak semua masyarakat memiliki kapabilitas dan kemampuan untuk memahami secara langsung. Sehingga dengan sosialisasi dari influencer yang sederhana ini tentu akan membuat masyarakat dari seluruh segmen paham dan tahu tentang kebijakan tersebut. Yang kedua, di mana kelompok afirmatif mengatakan bahwa penyampaian harus terbuka untuk diskusi komprehensif. Justru dengan sosialisasi melalui influencer yang lebih cepat dan menyeluruh akan membuat semua masyarakat yang tahu tentang kebijakan ini mengadakan diskusi terbuka, dan reaksi dari diskusi terbuka tersebut akan diserap oleh pemerintah untuk dijadikan pembelajaran. Berlanjut, di mana mereka mengatakan bahwa influencer cenderung menggiring opini tentang kebijakan tersebut. Di sini, dewan-dewan juri sekalian, kita bisa melihat bagaimana tim afirmatif tidak paham bagaimana caranya sistem ini bekerja. Dan mosi ini bekerja. Kenapa? Karena kita bisa tahu dari mosi bahwa influencer hanya bertugas mensosialisasikan kebijakan, bukan menggiring opini, bukan pula menjelaskan, hanya mensosialisasikan. Berlanjut kepada di mana mereka mengatakan bahwa influencer itu hanya terpaku pada masa-masa yang banyak. Tentunya ini adalah hal yang bagus. Kenapa? Karena dengan ini pemerintah bisa mengklasifikasikan segmen-segmen masyarakat dan menggunakan influencer-influencer yang tepat untuk menyampaikan sosialisasi kebijakan dan sebagainya. Menuju kepada argumentasi mereka berdua, di mana penggunaan influencer adalah pengalihan tanggung jawab dan akuntabilitas pemerintah. Mereka mengatakan bahwa pemerintah tidak bisa memberikan tugas sosialisasi kepada influencer karena bisa multitafsir dan sebagainya. Justru pemerintah mempunyai sebuah SOP yang mengatur tentang tata cara penyampaian, sehingga hal-hal tersebut tidak mungkin terjadi. Dan tentunya pemerintah juga mengadakan check and recheck. Yang kedua, kelompok afirmatif dalam hal pengataan ini tentu bisa kita ketahui bahwa mereka tidak bisa melihat garis besar sistem ini bekerja, di mana influencer sekali lagi hanya mensosialisasikan untuk segmen-segmen tertentu. Akan tetapi proses pembuatan hingga sosialisasi secara garis besar tetap dipegang oleh pemerintah, sehingga argumen dari tim afirmatif bisa dipastikan gugur. Dewan-dewan juri sekalian, mari kita beralih kepada argumen-argumen mengapa seharusnya mosi ini dihancurkan dan tidak layak diproposalkan kepada dewan-dewan sekalian. Pertama, mari kepada lapisan pertama, di mana mengapa mosi ini harus ditolak. Yang pertama, karena kecepatan dan jangkauan sosialisasi melalui media sosial itu benar-benar bagus. Kenapa? Karena kita tahu seluruh masyarakat bahkan luar negeri bisa tahu tentang kebijakan ini melalui media sosial. Belum lagi segmen luas dan bisa diklasifikasikan, misalnya untuk remaja, atau segmen untuk orang tua, atau untuk anak-anak. Pun, meskipun kelompok afirmatif menyanggah bahwa anak-anak belum saatnya tahu, bisa dipatahkan dengan mengatakan bahwa anak-anak juga punya hak untuk tahu dan memiliki wawasan tentang kebijakan tersebut. Lebih lanjutnya lagi, sosialisasi pada saat ini tidak bisalah kita melalui dengan cara yang konservatif. Karena saat ini, ketika teknologi industri 4.0 sudah ada di Indonesia, di mana masyarakat lebih sering menggunakan gawai dengan konsep dunia dalam genggaman, sehingga penggunaan influencer yang lebih ahli dalam bidang ini tentu akan efektif dan semacamnya. Karena walaupun pemerintah juga ada di bagian media sosial dan sebagainya, namun tidaklah seefektif dan sebanyak apa yang influencer bisa lakukan. Balik lagi kepada lebih lanjut lagi, di mana bahwa sekarang berbeda dengan zaman dahulu. Bapak Ibu dewan juri sekalian, kita tahu bahwa pada masa lalu para siswa diharuskan menghafal pejabat-pejabat pemerintah. Misalnya untuk menteri ini siapa, menteri itu siapa.
Akan tetapi, zaman sekarang tidak sama dengan yang dulu. Karena masyarakat saat ini, khususnya remaja-remaja dan anak-anak, lebih mengetahui soal influencer ketimbang pejabat-pejabat pemerintah atau akademisi tertentu. Nah, sehingga penyampaian dan sosialisasi melalui influencer ini tentu lebih efektif ketimbang menggunakan pejabat atau akademisi tertentu. Dan juga ini mendukung di mana tentunya ketika pejabat dan akademisi ketika menyampaikan dan mensosialisasikan kebijakan pemerintah ini, tentu mereka akan berbicara dengan level sesama akademisi atau secara birokrasi yang tentunya tidak semua masyarakat akan paham dan menciptakan multitafsir. Lanjut kepada lapis argumen yang kedua, efek apabila mosi ini dijalankan. Yang pertama, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, akan menciptakan multi-interpretasi, di mana kebalikan dari perkataan argumen dari kelompok afirmatif, di mana mereka mengatakan simplifikasi justru berbahaya. Justru simplifikasi yang disampaikan influencer, apabila yang disampaikan oleh influencer ini hilang, maka sosialisasi akan diadakan secara komprehensif dan dilaksanakan dengan penjelasan yang lebih luas dan sebagainya, yang mana masyarakat yang tidak paham semuanya akan bermacam-macam interpretasi terhadap kebijakan ini. Yang kedua adalah tentunya proses sosialisasi lebih lama. Kenapa? Karena walaupun di media sosial ada pemerintah, tidak diikuti dan tidak diketahui oleh semua masyarakat yang ada di seluruh Indonesia. Tentunya penggunaan influencer ini, yang mana semuanya ini tahu tentang influencer, akan lebih efektif dalam menyampaikan sosialisasi kebijakan ini. Mari kita menuju kepada kesimpulan. Kesimpulannya, dengan penggunaan influencer, yang pertama, sosialisasi lebih mudah diterima. Karena apa yang influencer sampaikan, sosialisasikan adalah simplifikasi yang penting-penting dari kebijakan yang disosialisasikan oleh para pemerintah. Yang kedua, penyebaran lebih cepat sehingga masyarakat bisa langsung diskusi terbuka dan memberi respon yang akan diserap pemerintah dan dipelajari. Yang ketiga, argumen lawan hanyalah memperburuk keadaan yang sudah bagus ini. Oleh karena itu, kami sebagai kelompok oposisi menyatakan dengan ini bahwa proposal dan mosi yang disampaikan oleh kelompok afirmatif tidaklah layak untuk dilanjutkan dan seharusnya jatuh dan tidak cocok apabila dilaksanakan di negeri ini. Dan dewan-dewan juri sekalian, sekali lagi, Anda mempunyai pilihan yang sangat sederhana. Apakah Anda akan meruntuhkan mosi ini dan mendapatkan benefit yang lebih banyak? Atau Anda akan membiarkan mosi ini tegak dan menghambat sistem sosialisasi yang lebih menguntungkan seperti saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.